wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia Prodi Pendidikan IPA. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 5 Demak yang mengambil materi sistem pencernaan manusia, submateri, uji protein dan uji vitamin C, serta fungsinya bagi kesehatan tubuh. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di depan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua ya. Pasangannya emang hebat sudah semua. Anak-anak, sebelum ibu mulai pembelajaran IPA pada hari ini, silakan yang belum rapi pakaiannya dirapikan dulu. Sudah rapi semuanya? Bajunya yang belum dimasukkan dulu. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, coba lihat di bawah kalian. Ada sampah atau tidak? Bersih semuanya? Bersih. Alhamdulillah bersih ya. Sekarang silakan Anda semua persiapkan buku paketnya. Sudah bawa semuanya? Alat tulisnya sudah membawa? Sudah. Kemudian bahan ajar yang ibu berikan kemarin sudah dibawa juga? Sudah. Dan yang paling penting adalah membawa HP Android. Bawa semua ya? Iya, bawa semua. Nanti kenapa kita membawa HP Android? Karena digunakan untuk praktikum berbasis virtual laboratory atau kita sebut dengan lab. Nanti di dalam pembelajaran, ibu akan memberikan beberapa aturan supaya nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, nanti ibu harapkan Anda semuanya berpartisipasi aktif, baik itu dalam berdiskusi maupun dalam bekerja kelompok ketika praktikum dan ketika presentasi. Nanti harus aktif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Kemarin tentang apa? Uji amilum dan
di depan. Gambar apa itu? Orang sariawan. Sampingnya gambar apa? Sayuran. Kemudian selain sayuran ada apa lagi? Buah-buahan. Adakah di antara kalian yang pernah mengalami sariawan? Ada. Sering? Oke. Sekarang kalau sering, nutrisi apa yang terkandung dalam jeruk? Vitamin C. Vitamin C. Apakah dengan memakan jeruk bisa mencegah sariawan? Ya. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah kegiatan melalui metode praktikum berbasis virtual lab dengan model discovery learning, Ananda semua yang pertama dapat menganalisis bahan makanan yang mengandung protein. Yang kedua, menganalisis bahan makanan yang mengandung vitamin C. Yang ketiga, menganalisis fungsi protein bagi kesehatan. Yang keempat, menganalisis fungsi vitamin C bagi kesehatan. Yang kelima adalah menguji bahan makanan yang mengandung protein. Selanjutnya adalah menguji bahan makanan yang mengandung vitamin C. Menyajikan data hasil praktikum uji bahan makanan yang mengandung protein dan vitamin C. Mengkomunikasikan hasil pengamatan mengenai kandungan bahan makanan yang mengandung protein dan vitamin C. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan fungsi protein dan vitamin C. Apa dari pembelajaran kita hari ini? Coba Mas Roni, apa manfaatnya dari tujuan pembelajaran tadi yang kita pelajari hari ini? Bisa mengatur pola hidup kita sehingga tubuh kita mendapatkan nutrisi sesuai kebutuhan. Oke, bisa mengatur pola hidup kita sehingga tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi sesuai kebutuhan. Garis besar pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama nanti Ananda semua silakan mengamati video, kemudian membaca artikel, melakukan praktikum berbasis virtual lab, kemudian melakukan pengamatan. Selanjutnya adalah diskusi dengan satu kelompok. Carilah ketika diskusi nanti, carilah referensi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Bisa dari artikel, bisa dari buku paket, bisa dari bahan ajar yang telah Ibu kirimkan tadi. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi. Anak-anak, nanti ketika kalian dalam melakukan proses pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, yang kedua ada penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Untuk apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan digunakan untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian pada materi yang kita pelajari. Yang kedua, penilaian sikapnya. Nanti Ibu akan nilai sikap kalian baik dalam berdiskusi maupun dalam mengerjakan praktikum. Penilaian keterampilannya, nanti Ibu juga menilai keterampilan kalian ketika berdiskusi bagaimana. Apakah ada yang diam saja, kemudian apakah kalian aktif. Selain itu, ketika nanti kalian melakukan percobaan, Ibu juga melakukan penilaian keterampilan. Dan yang paling penting nanti ketika presentasi, Ibu juga akan menilai keterampilan kalian. Silakan kerjakan pretest untuk menguji pemahaman awal kamu. Untuk soal pretestnya Ibu kirim di WA group. Silakan dibuka HP-nya. Ternyata masih banyak dari Ananda semua yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Tapi tidak masalah.
Bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyanyi di luar. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, Dari video tersebut, coba kalian di situ tuliskan mengapa kita harus makan makanan yang bergizi. Ya, silakan ditulis pada KPD-nya masing-masing. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya di situ pada langkah problem statement ada artikel. Silakan kalian literasi terlebih dahulu, baca artikelnya, kemudian jawab pertanyaan yang ada pada artikel tersebut. Karena ada yang kesulitan? Saya. Oke, untuk problem statement sudah dijawab semuanya? Sudah semuanya ya? Kalau sudah semuanya, silakan langkah selanjutnya lakukan percobaan menggunakan virtual laboratory. Gunakan virtual laboratory untuk menjawab pertanyaan pada tabel pengamatannya. Nanti tabel pengamatannya dijawab. Ya, gimana? Jika ada yang kesulitan dalam mengoperasikan virtual lab-nya, bisa ditanyakan kepada ibu, nanti akan ibu bantu bagaimana pengerjaannya. Mari dibaca aturannya dulu. Geser alat kakimu, lakukan
respon reaksi normal pipet ke meja. Geser. Jadi geser sedikit. Semuanya digeser. Bisa Mas Roni? Bisa coba. Ini sudah belum? Sudah dicoba gitu. Ini dimasukkan dulu, misalnya mau siapa? Masukkan. Tunggu sebentar untuk berproses, ya. Di situ ada uji coba protein dan ada uji coba vitamin C. Nanti keaktifan dan kerjasama dari kelompok akan Ibu nilai juga. Jangan lupa di screenshot kalau sudah. Yes? Dicoba satu persatu bukan makanannya. Warnanya ini dimasukkan. Ini tadi apa? Kuning batasnya. Setelah itu dibaca ini dibaca. Jadi makanannya dimasukkan. Makanan apa? Salah. Udah. Nah itu diperhatikan. Bukan warnanya ditunggu. Itu apa? Sebelah. Itu apa? Bahan negatif mengandung. Nah, berarti kalau negatif dia mengandung protein tidak? Berarti kalau positif adalah positif. Yang sudah. Sudah? Bisa? Oke, nanti kerjasama antar kelompok juga akan Ibu nilai. Benar?
Yoga. Hah? Bioret. Duh, aku mau vitamin C nya. Apa sih vitamin C? Loh, di kan protein. Kuarti. Bagaimana Mas Roni, ada yang kesulitan dan? Coba dilakukan uji coba dulu. Ya, sesuai uji cobanya yang kamu lakukan di protein, mengandung protein tidak itu. Berarti kalau ini masuk sini enggak? Bisa enggak? Nah, berarti mengandung protein tidak? Oh iya. Susu ya bukan ya. Ada yang sudah selesai melakukan percobaan? Oh iya, sebentar tanya apa? Ayo. Iya, Cin. Tidak mengandung vitamin C. Oke, tadi. Ya, sudah terjelaskan. Warna biasa. Enggak bisa. Bisa. Coklat. Jadi coklat. Pada LKPD-nya masing-masing. Mengisi pertanyaan yang ada pada LKPD. Selanjutnya Ananda semua silakan tuliskan kesimpulan dari uji protein dan uji vitamin C pada LKPD masing-masing. Kalau sudah silakan, kelompok berapa yang ingin maju presentasi? Ayah, mau kelompoknya Ayah? Mau maju? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahyaril, Eka Rizkyana Putri, Dirsari, Nelly Kalsiandi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji coba protein dan vitamin C pada badan makanan. Mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Jawabannya ialah agar kebutuhan gizi dalam tubuh terpenuhi dan kita dapat melakukan aktivitas dengan baik dan tidak dapat lelah dan letih. Mengapa warga di Kabupaten Asmat Papua mengalami gizi yang buruk? Hal tersebut diakibatkan karena kekurangan protein. Merujuk pada Tempo, penduduk Asmat sebenarnya bisa memperoleh gizi dengan mengkonsumsi sagu dan ikan, tetapi mereka sudah sangat jarang mengair ikan dan mencari sagu. Tak
Selain itu, masyarakat terbiasa mencuci ikan dan air taruh dan berlumpur. Di sana air hujan menjadi sumber air bersih satu-satunya untuk menunjang kehidupan. Berdasarkan data percobaan, jenis bahan makanan apakah yang mengandung protein? Jenis bahan makanan yang mengandung protein ialah daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Perhatikan bahan makanan yang telah diuji coba. Setelah dipilih diolah, apakah semua bahan makanan menunjukkan warna ungu? Jika tidak, mengapa? Jawabannya tidak, karena hanya bahan makanan yang mengandung protein saja yang akan menunjukkan warna ungu apabila dipilih violet. Berdasarkan data percobaan, jenis makanan apakah yang mengandung vitamin C? Jawabannya ya jeruk, pepaya, lombok, tomat, dan stroberi. Perhatikan bahan makanan uji vitamin C yang telah dilakukan setelah diberi iodin. Apakah semua menunjukkan warna bening? Jika tidak, mengapa? Tidak, karena hanya makanan yang mengandung vitamin C saja yang ketika diberi iodin berubah warna menjadi bening. Menurut kalian, apa fungsi protein bagi manusia? Jelaskan. Fungsi protein bagi manusia adalah untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah suatu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang. Protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Menurut kalian, apa fungsi vitamin C bagi manusia? Jelaskan. Vitamin C berfungsi dalam pembentukan protein yang digunakan untuk membentuk kulit, tendon, ligamen, membentuk pembuluh darah yang berguna untuk menyembuhkan luka dan pembentukan jaringan perut, memperbaiki dan memelihara tulang, gigi, dan tulang rawan. Tuliskan kesimpulan dari uji protein dan uji vitamin C pada bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung protein akan berubah warna menjadi ungu apabila diberi violet, sedangkan bahan makanan yang mengandung vitamin C akan berubah warna menjadi bening atau putih apabila diberi iodin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 3 dari kelompoknya Mbak Ahyaril. Kita beri pos bersama-sama dulu. Dari hasil presentasi dari kelompok 3, dari kelompok lain, adakah jawaban yang tidak sama? Jika ada, silakan mengemukakan pendapatnya. Silakan. Ada tidak? Tidak. Sama semuanya? Kalau sama semuanya, mari kita simpulkan. Tadi yang kita lakukan uji apa tadi? Uji protein dan uji vitamin C. Ketika kita menguji protein pada bahan makanan, ketika bahan makanannya kita tambahkan reagennya tadi apa? Biuret, maka warna makanannya berubah menjadi apa? Biru atau ungu? Maka indikator positifnya adalah ungu pada uji vitamin C. Nah, pada uji vitamin C, ketika tadi kalian menguji bahan makanan, kalian menambahkan iodin ke dalam bahan makanan tersebut, indikator positifnya apa yang menunjukkan bahwasannya bahan makanan tersebut mengandung vitamin C? Berubah menjadi bening. Berubah menjadi warna bening. Kemudian fungsi protein yang pertama apa? Sebagai komponen struktural dan fungsional. Komponen strukturalnya itu apa aja? Yang pertama, Pembangunan sel-sel yang kemudian mengganti sel yang rusak. Selain itu, untuk komponen fungsionalnya yang pertama adalah sebagai komponen enzim yang mengkatalisasi proses-proses biokimia sel. Kemudian fungsi dari vitamin C. Yang ketiga, antioksidan kuat. Bisa tidak meningkatkan kekebalan tubuh? Bisa. Untuk tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, apakah semuanya sudah tercapai? Sudah ya?
melakukan pencobaan. Nah, setelah melakukan pencobaan, tadi kalian melakukan diskusi dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Alhamdulillah semua tujuannya sudah tercapai. Akan Anda semua buka HP-nya. Di situ Ibu akan mengirimkan soal post-test. Di sini soal post-testnya Ibu buat dari Google Form, Ibu kirim di WA group. Alhamdulillah di sini yang sudah masuk kerja Ibu semuanya tuntas. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan Anda semua pelajari materi tentang organ-organ pencernaan. Kemudian besok pagi sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tadi pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan. Sikap kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak.